Dari saya, yang pertama itu kita menentukan prioritas. Habis lapar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Popeye Podcast PAI. Nah, yang kali ini udah menginjak episode berapa Mbak El? Episode 11. Nah, ini udah nggak terasa sampai episode 11 ya? Iya kan kemarin habis episode 10 Mas. Iya. Sekarang jadinya Nggak 11. terasa teman-teman, ini udah episode 11. Ini otomatis panjang banget perjalanan Popeye ini ya? Iya, Masya Allah keren banget sih bisa Keren, istiqomah keren, sampai 11. istiqomah ya. Oke, sebelum itu kita kenalan dulu ya, karena ada pepatah mengatakan Tak kenal maka tak sayang. oke, tak kenal maka tak duduk. Oke, kenalin dulu, namaku Hero Akbar Mutakim. Dan namaku Elita Sahda. Kami di sini sebagai host podcast PAI pada kali ini. Oke, sebelum lanjut nih ke podcastnya, boleh dong teman-teman klik tombol subscribe-nya itu yang warna merah tuh, warna merah. Nah itu, dan jangan lupa Follow IG KMPS PAI agar mendapatkan informasi-informasi yang lebih menarik lainnya. hari ini kita ada di mana nih Mbak El? Kami ada di Wates nih, tepatnya di Cafe Tabebuya. Ini Mas Hero ini jauh-jauh berangkat dari Jogja ke Wates kehujanan demi acara podcast kali ini. Nah ini kita mau ngangkat tema apa ini Mbak? Tema apa ya Mas ya? Tentang apa? Tentang temanya adalah mengenai manajemen diri. Oke, ini tentang manajemen diri ini gimana sih cara kita untuk manajemen diri sendiri, entah dari kegiatan atau yang lain-lain. Kita langsung undang aja bintang tamunya. Tanpa lama-lama kita panggil aja bintang tamu kita, Yaitu Mbak Tazkiatul Zahra. Zahra. Mbak Zahra. Selamat datang Mbak Zahra. Selamat datang juga. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Kabar apa dulu nih? Kabar diri sendiri dong. Alhamdulillah baik. Nah, tadi perjalanannya bagaimana ke sini? Perjalanannya luar biasa. Luar biasa menantang atau menembus ruang dan waktu? Hari ini menantang, karena ada petir, ada hujan, lengkap, komplit. Tantangannya wah sangat komplit sekali karena Iya, terkena serangan cuaca ya hari ini. iya. Oke. Oke. Sekarang kesibukannya apa Mbak? Banyak. Yang sampai sekarang dilakuin? Fokus skripsi. Waduh. Dengarnya nih ya semester terakhir ini. Semester terakhir ya. Skripsi, organisasi, Aduh. sama agenda-agenda lain. Organisasi itu apa Kak? Ya, organisasi itu kegiatan kita untuk memperbaiki kualitas, karena kan di dalamnya banyak ilmu yang kita tidak dapatkan di dalam kelas. Oke. Gitu. Organisasinya ikut apa? Dulu awal-awal ikut HMPS, terus IMM Buya Hamka, terus terakhir BEM UAD. Oh, Wih, Masya Allah banget ya, sangat aktif nih kakaknya. Tiga. Sekarang dari kesibukannya Mbak sendiri kan tadi kan ikut sibuk skripsi, ikut organisasi. Nah itu gimana sih cara seorang Mbak Zahra ini memanajemen diri? Misal dalam membagi waktu atau lain-lain itu gimana? Oke. Sebelumnya kita dulu kan kata manajemen itu artinya kan mengatur. Ya. Berarti kita mengatur diri sendiri. Kalau dari saya, yang pertama itu kita menentukan prioritas. Kita tahu nih mana yang kayak hukum-hukum dalam Islam, ada wajib, sunnah, makruh. Nah, itu kita harus memprioritaskan mana kayak kewajiban pertama. Oh, jadi yang kewajiban yang harus kita lakukan gitu Ya, pertama apa kita kuliah ya, untuk kuliah dulu. Jadi kita bisa membagi waktu. Terus mungkin nanti kita baru organisasi, karena kan tujuan kita kuliah itu cuma mencari pengalaman. Ya. Terus kita juga harus ini sih, kayak buat ini loh, kayak jadwal atau mungkin kayak schedule gitu ya, jadwal ya, besok hari ini tanggal gitu berapa. ya. Kalau saya, kalau misal kayak penting itu bikin wallpaper di HP. Oh, Jadi kayak tiap bangun tidur kayak contohnya sempro gitu, kayak oh ini harus Oh, dikejar bisa gitu. sempro. Wah, gitu ya, kayak Ya, gitu. jadi kayak mana nih prioritas utama kita. Nah, kalau itu. Berarti harus mencari yang harus paling diprioritaskan terlebih dahulu gitu. Ya, prioritasnya. Sama ingat orang tua. Nah, itu kalau kamu prioritas pasti akan didahulukan. Oh iya, Gitu. karena prioritas itu yang Utama. utama. Tuh. Nah,
di tengah-tengah kesibukannya Mbak ini kan pernah nggak sih Mbak itu mengalami tantangan mengenai manajemen diri? Tantangan. Oh ya, pasti pernah sih. Karena kita tidak pungkiri, kita karena banyak ikut agenda kan. Ya. Nah, dan kita juga udah berkomitmen di dalamnya. Ya. Kalau saya itu kalau pantangannya ini sih, kayak pertama-tama kita kayak ikut organisasi itu kita harus bilang, semisal kayak konfirmasi nih, saya ikut organisasi ini, semisal ada info ini, yang pertama misal HMPS, IMM, info mana yang dahulu nih, Ya. misal HMPS berarti kita harus bilang ke yang satu bahwa saya udah ada nih jadwal Udah dulu janji HMPS, kan, jadi ya. kita jangan menduakan, tapi Oh. sekurangnya itu ada komunikasi. Sekarang kan beberapa agenda itu kenapa tidak jalan itu karena komunikasinya buruk, karena sekurang-kurangnya itu kita konfirmasi, jadi Ya. orang tahu gimana keadaan kita. Berarti yang paling penting tuh komunikasi ya. Iya, itu hal kunci dari Kunci segalanya. dari segalanya Iya. ya. Nggak Kayak boleh kalian miskom. hubungan itu harus komunikasi ya. Nggak boleh Ada miskom, hubungan. teman-teman. Nanti kalian diduakan mau kalian nangis. Jangan kayak gitu ya. Kayaknya nih korban deh guys. Korban diduakan. Korban janji. Curhat sambil ini ya. Curhat. Kita curhat berketok podcast ya. Gitu. Wede. Oke. Terus ini tadi kan kita udah bahas soal prioritas yang mana yang paling didulukan, terus komunikasi yang paling penting. Nah, terus tanggapan dari Mbak Zahra sendiri buat orang-orang apa ya, orang-orang yang misal yang kurang bisa untuk manajemen diri sendiri gitu, kayak misal kita udah dikasih kerjaan ini, aku mau yang mau lagi gitu, kasih aku lebih. Nah itu gimana? Tapi nggak bisa Nah, melakukan dengan tapi baik. Kalau menurut saya dari pertanyaan teman-teman di sini itu berasal dari dirinya pribadi. Kadang-kadang memang dirinya sendiri nggak mau berubah. Kan kita pasti punya teman yang kayak, misal contohnya bikin makalah. Ayo bikin makalah ini bla bla bla, udah dibagi tugas tapi orangnya nggak mau, padahal kita udah bagi tugas kan, berarti itu dari diri sendiri. Atau mungkin karena teman kita ini lagi ada apa ya, kayak masalah. Ya kan beberapa orang itu kadang dia berubah. Kenapa manajemen waktunya jadi buruk? Karena ada permasalahan, bisa masalah ekonomi, bisa keluarga. Itu kan harus kita tanyakan sebagai teman. Jangan hanya kita butuh saat ada maunya, tapi bertanya gimana? Kok kamu sekarang nggak kayak dulu ya, manajemennya dulu bagus, sekarang kok buruk, malah menjauh dari kita. Nah itu pasti ada satu permasalahan di dalam dirinya yang harus kita tanyakan. Kita sebagai teman, kan teman itu tidak harus ketika saling menguntungkan, tapi saling bertanya, kamu kenapa? Nah itu teman yang baik. Nah itu berarti harus ada pendekatan ya. Iya. Pendekatan ke teman-teman kita biar kita tuh bisa apa ya, ibaratnya itu. Bersemangat lagi. Karena ya bersemangat, sama kita tuh bisa saling Mengingatkan. dan apa ya, saling menguatkan satu sama lain gitu. Iya. Nah, oke, BTW sebelum kita lanjut nih, Mbak Zahra lapar. Lapar dong, kan dari atas ke sini. Oh iya. Lapar dong, masa nggak Kayaknya lapar? kalian yang lebih semangat. Nih. Nah, kalau lapar kita panggilin aja nih, ada makanan. Oh iya. Enak banget kan? Fani. Ini makanan spesial. Widih. Kayak dia nggak? Yang Spesial. nganter juga spesial ini. Saking spesialnya itu susah dikap. Oh, waduh, ya udah tahajud aja ya, jalur langit. Ini Mbak Fani, Mbak Fani. Masya Terima Allah, kasih, Fani. Enak cantik. banget ini misterius makanannya. sekali. Iya, kayaknya malu-malu gimana gitu. Nih, bisa dimakan sambil nyambi ya. Oh iya, aman. Oke. Selanjutnya ini tadi kan udah juga bahas terkait apa? Teman yang saling mengingatkan dan pendekatan satu sama lain. Nah, kalau dari Mbak Zahra sendiri, ada nggak cara agar mahasiswa ya, terutama kita semua ini agar bisa memanajemen diri kita sendiri dengan baik gitu. Oke, mungkin sambil lihat buku ya teman-teman, boleh. karena juga Boleh. baca Apa? jurnal tadi kayak Apa? bingung gitu ya. Kita juga harus semua belajar. ilmu itu juga harus berdasarkan dari penelitian. Oke, di sini tuh yang saya catat ada 4. Yang pertama itu kita buat daftar prioritas yang tadi di awal. Nah, mana kewajiban, mana yang kewajiban pertama, kedua, ketiga. Nah, ini kan nanti tujuannya untuk ini prioritas kita itu kan ada jangka panjang, ada jangka pendek. Yang mana jangka panjang ini tuh kayak kedepannya kita gimana, kerjanya gimana, atau jangka pendek mungkin untuk kepentingan saat ini aja. Nah, itu pertama itu kan
daftar prioritas kita. Karena yang utama. Yang kedua itu kita buat jadwal. Yang tadi juga di awal kayak, oh saya tanggal berapa ini sekarang? Tanggal 16. Lagi ada Popeye nih, berarti saya harus catat nih. Nah itu pentingnya adanya jadwal, jadi biar nggak tabrakan, nggak bingung. Nanti kalian semua janji ke semua orang diiyain, malah kalian yang dimusuhin dia nggak tepat waktu. Nah itu kan merugikan diri sendiri, merugikan orang lain juga. Terus yang ketiga itu belajar berkata tidak, karena kebanyakan mahasiswa itu karena temannya ngajak dia nggak enakan nih, sulit menolak katakan tidak karena terlalu dekat, karena padahal dia lagi ada kesibukan, nggak punya duit, mana teman yang satu hobi jalan-jalan, hobi jajan, itu kan suatu hal yang merugikan kita. Kita kan kesini tujuannya kuliah bukan poya-poya. Nah kita harus berkatakan tidak. Terus yang keempat evaluasi diri. Mungkin kita punya banyak banget cita-cita, tapi kita juga harus mengevaluasi diri kita, kesalahan kita. Itu kan bentuk dari kita bahwa untuk sukses itu kan kita perlu melihat mana kegagalan yang ada di dalam diri kita. Itu perlunya kita muhasabah diri kalau anak PAI. Muhasabah diri. Nah, terus yang terakhir ini jangan takut meminta bantuan. Kadang-kadang yang aku lihat, mohon maaf ya teman-teman yang dari Jawa itu kayak nggak enakan nanti kalau minta tolong nanti gimana ya, apa aku terlalu minta tolong atau gimana, orang Jawa itu nggak enakan, aku sendiri bisa, nah iya padahal dalam hati lah nah itu kita itu jangan takut minta bantuan, malah teman kita merasa oh ternyata dia menganggap aku teman, ternyata dia menganggap aku saudara, berarti kita itu harus butuh bantuan karena kita di sini sebagai makhluk sosial saling membutuhkan. Berarti yang pertama tadi daftar prioritas. Yang kedua buat jadwal. Yang ketiga belajar berkata tidak. Nah ini yang paling susah. Terus evaluasi diri. Terus yang terakhir jangan takut meminta bantuan. Lanjut ya. Kan tadi kan udah sampai nih 5 hal tadi. Nah aku mau nanya yang ketiga dong. Yang mana nih? Yang belajar berkata tidak. Nah itu kan orang-orang misal kayak misal dia nggak enakan atau dia tuh orangnya tuh kayak apa ya, pendiam, kayak murah hati, susah banget buat marah tuh tadi, kayak susah buat bilang tidak tuh, misal kamu gini ya gitu. Itu gimana cara memunculkan rasa apa ya, biar dia tuh mau berkata tidak, berani, biar dia tuh berani. Sejauh ini sepengalaman ya saya lihat kayak perbedaan sih, kayak misal teman yang dari luar Jawa sama Jawa itu kayak kelihatan gitu yang kayak mengatakan tidak ya, karena ini aja cewek kalau ke WC aja minta tolong temenin kan, ya Allah. Kalau misal temannya nggak mau ya nggak mau, padahal kan yang ini yang satunya kan. Nah mungkin kalau saya itu yang pertama ini kita mulai beranikan diri keluar dari zona nyaman, karena kita memang membutuhkan orang, tapi ada saatnya kita itu cuma diri kita sendiri yang berjuang. Apalagi kalian yang semester akhir sendiri kan nggak enak toh, dikit-dikit minta tolong, lama-lama orang juga kayak ngenek gitu loh, kok aku mulu aku juga ada urusan. Terus yang pertama keluar dari zona nyaman. Terus yang kedua itu ini nggak enakan itu kayak apa ya, kita udah harus dari diri kita ini loh, tidak bergantung pada orang karena bayangan aja saat kegelapan itu bisa meninggalkan kita, apalagi orang yang kita butuhkan kan. Nah ya itu harus kita mulai dari sekarang. Terus yang ketiga kita itu harus mulai mandiri. Contohnya saya dulu itu awal-awal misalnya dari Wates ke Jogja, pulang malam itu udah biasa, kayak udah berani sendiri kayak kan sehari-hari gitu ya enggak apa ya, makanan sehari maksudnya lucu ya. Nah itu kayak kita harus mandiri, udah harus bisa dari sekarang. Karena apa ya, kalau kita merasa mengatakan iya itu kayak kita juga merasakan sakit apa ya, nggak enakan, nggak enak kayak kamu misal makan kentang, nggak lega gitu kabarnya. Iya, sedekat-dekatnya kita sama orang pasti nanti ada suatu saat kita akan akan berubah. Ya udah, karena kedekatan itu, karena kadang kita terlalu dekat itu kayak pasti renggangnya lebih gede. Nah lebih gede. Jadi kayak sekarang ya yang pertama tadi keluar dari zona nyaman. Yang kedua zaman ya. Yang kedua kayak udah mulai nih
mandiri, karena mandiri itu perlu. Mulai sekarang mulai deh, apalagi yang cewek nih yang ke kamar mandi sendiri aja dulu. Itu dilatih dari hal-hal yang kecil, terus beli bensin, mungkin nanti ke pasar, mungkin nanti beli nasi padang karena malu sama abang-abang parkir kan. Kamu sama bapak lagi sama kasirnya. Nah, itu mengatakan tidak itu perlu. Terus apa ya? Mungkin karena aku lihat sih karena satu faktor budaya loh. Faktor budaya, jujur. Budaya misal kalau di Jawa nggak enakan, terlalu apa ya, terlalu halus, terlalu hormat. Kalau itu ya bisa diubah sih secara perlahan. Cuman kalau aku lihat kalau dari orang Sumatera ya nggak mau ya udah gitu, selesai itu. Baik mau dia marah atau nggak ya udah, intinya aku udah mengatakan nggak bisa, berarti aku nggak bisa. Nah, mulai sekarang kamu juga harus gitu. Jangan dipendam sendiri, kalau nggak mau ya udah bilang aja aku ada urusan ini nih. Nah, gitu. Oh ya Kak, mengenai cara manajemen dengan baik kan ada daftar prioritas ya. Nah, ketika seseorang tuh udah mendaftar apa yang buat jadwal dengan baik tuh bagaimana sih caranya biar bisa istiqomah? Terkadang kan kayak aduh males mending HP-an aja deh, itu gimana Kak? Aku baru mager duraja. Nah, ini curhatan kita semua deh. Iya, memang curhatan kita sehari-hari. Jadi Nah, harus iya. kita bicarakan di sini. Iya, tadi itu pentingnya itu kalender apa? Buat jadwal atau kalender kita tiap ini. Tapi emang kita tidak pungkiri kan karena saking sibuknya kadang susah. 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 Tambah susah ya. Nah, namanya manusia itu mesti kayak gitu, naik Ya, turun. iya sih. Caranya ya sebenarnya bisa sih, kayak mungkin kita punya teman yang kayak kan ada teman yang perfeksionis, ada teman yang B aja, ada ya udah jalanin aja gitu. Nah, itu perlunya kita juga mencari teman yang selalu mengingatkan kayak tujuan kita ini loh. Makanya kita itu ketika ikut suatu organisasi kita butuh lingkungan di dalamnya yang saling mengingatkan. Tidak hanya kayak masalah cuman organisasi, tapi mungkin masalah jurnal, masalah makalah, masalah dosen. Nah, itu butuhnya kita lingkungan yang baik. Nah, Jadi organisasi itu ibarat rumah. Rumah itu kalau nyaman, kita jadi enak tinggal di Iya, situ. senang. Tapi kalau rumah itu nggak nyaman, nah kita nggak betah. Males itu. tapi itu bergantung sama siapa coba. Nah, tergantung pada diri. Iya, sama ketuanya. Gimana ketua ngebawainnya? Ketuanya. Nah, itu. Ketuanya gimana? Ya, kalau ketuanya, pasti nanti Semuanya juga Iya. juga. Gitu. lancar semuanya. Itu sih. Itu emang kita tidak pungkiri itu permasalahan semua orang, kayak udah ada kan yang perfect kayak semua ya udah kayak udah sempurna, tapi tengah-tengah kayak nggak konsisten. Itu juga perlunya kita mencari teman yang mengingatkan. Kadang diri sendiri kalau udah capek ya udah. Ada yang orang kalau udah capek itu bad mood, ada yang capek pengen es krim, ada yang pengen healing. Nah, itu kan cara dia mengapresiasi dirinya atau mengembalikan lagi moodnya. Mengekspresikan iya, dirinya. Gitu. betul. Terus ada nih, kalau misal dalam hal komunikasi nih sama temen nih, misal kita punya satu orang teman yang buat kita tuh deket sama dia. Terus kita ada satu momen kita tuh salah paham atau yang hal membuat hubungan kita sama teman kita tuh renggang. Ini organisasi apa pribadi? Ya, dua-duanya sih. Ya, kalau di organisasi itu wajar. Soalnya kan kita mempertanyakan progresnya atau kinerjanya, karena kita itu tidak salah mengkritik orang, tapi yang kita kritik itu kan kinerjanya, bukan pribadinya. Jadi itu hal yang wajar. Kalau kita kayak di grup nih, misal ada evaluasi bulanan, itu hal wajar. Aku nggak suka kamu terlalu ini, nggak ada progres, terlalu santuy. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau buat pribadi itu kita menanyakan itu di belakang layar, karena nanti jatuhnya ketika kita menasihati di depannya malah merendahkan dirinya. Nah, itu salah satu hal yang salah. Ketika kita ada masalah itu kita ayo bentar ke belakang gitu. Jangan di depan orang, itu sama aja kamu kayak menjatuhkan harga dirinya. Nah, bahkan nanti masalah kalian makin renggang. Nah, terus yang kedua itu kalau bisa jangan buat status. Banyak orang sekarang itu cari quotes. Hari ini kayak dendam adalah gitu. Nah, itu kan Dendam adalah iya, padahal yang mau disindir orang satu baik yang orang. tersakiti. Padahal yang nggak mau sindir kan satu orang, yang kena semua. Banyak. Nah, kalau ada yang kayak gitu itu komunikasi, kayak ngajak, mungkin lihat nih moodnya udah baik nih, berarti dia udah bisa nih kita ajak komunikasi yang baik. Nah, itu salah satu cara kita yang biar nggak salah paham. Terus yang kedua mungkin kita mempertanyakan emang salahnya di mana.
Nah, mungkin nanti kita empat mata, terus dia bilang, oh aku tuh nggak suka sama teman yang ini karena dia terlalu alay, mungkin lebay gitu kan. Ada beberapa tipe orang yang suka, ada beberapa orang kan yang sukanya serius, ada yang lebih sukanya kan organisasi itu gabungnya semua orang sama di kelas sama teman-teman kan, karena beda-beda teman itu beda cara kita untuk menanggulangi permasalahan. Ada yang lebih suka diem aja, ada yang lebih suka kalau nggak diselesaikan dalam hari itu dia kayak gimana gitu masih dalam pikirannya. Nah, ya nggak sih kalian ngerasa? Betul. Kalau Ya, itu tidak sih. semangat untuk menjalani Nah, hari. ya iya, mungkin itu yang pertama kayak ajak ke belakang nanya, terus yang kedua komunikasi, terus mempermasalahkan persoalannya, terus mungkin sama-sama cari solusi. Kamu maunya gimana? Aku minta maaf. Jangan lupa 3 hal, maaf, terima kasih, sama minta tolong. Nah, di sini kan kita tanyakan yang maaf sebelumnya saya salah apa ya, kan biar lebih enak, biar ada kayak rasa kemanusiaan Ya. gitu, nggak menggurui. Nah, itu tuh lebih baik. Maaf, udah makasih ya udah nyempatin waktunya, permasalahan kita udah selesai gitu. Oke, baik. Nah, dari kakaknya ada pesan terakhir gak yang ingin disampaikan kepada teman-teman podcast Popeye. yang nonton Popeye di yang balik nonton. layar itu? Apa ya, dia bingung nih. Apa ya, Tetaplah. Tetaplah. tetaplah jomblo ini. Tetaplah jomblo. Tetaplah menyerah jam semua. Ini nggak Jangan salah. dong, Kak. Apa ya? Jadi Apa aja. Teruslah berbuat baik dan jangan mengharapkan kebaikan itu dari orang lain karena itu akan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata penutup, lemon tea itu enak. Yeay. Sama kamu apalagi? Enak. Emang ada? Nggak tahu. Kita udah nanya banyak banget nih ke Mbak Zahra ini. Dari Mbak El sendiri, ada kesimpulan nggak? Nah, kesimpulan yang saya dapat di sini yaitu cara manajemen dengan baik tuh seperti apa. Nah, itu cara tadi udah disebutkan oleh Kak Zahra. Yang pertama yaitu kita harus membuat daftar prioritas biar kita dapat manajemen diri kita dengan lebih baik lagi dan teratur. Terus yang kedua yaitu membuat jadwal. Kita menstruktur jadwalnya itu dari misalnya bangun tidur, kita tahajud, terus sholat subuh gitu-gitu ya. Terus yang ketiga yaitu jangan gak enakan kalau misalnya kita ingin menolak seseorang, kan kita udah punya jadwal sendiri yuk ya. Terus habis itu kita diminta tolong sama seorang, kita takut nih bilang kayak ya Allah aku nggak enak karena kasihan. Jangan bilang kayak gitu karena itu akan merepotkan diri kita sendiri. Terus yang keempat yaitu kita harus mengevaluasi diri kita mengenai jadwal yang udah kita buat, ngevaluasi diri kita udah bener belum. Terus yang kelima yaitu jangan takut minta bantuan karena kan kita sebagai makhluk sosial ya teman-teman, jadinya kita harus berani minta bantuan kepada orang lain gitu. Dari Kak Hero ada yang mau disampaikan? Ayo Hero, pasti bisa. Oke, sebenarnya ini banyak banget ya yang bisa aku ambil ya dari pengalaman dari Mbak Zahra ini. Mungkin dari yang paling sepele itu kita harus buat jadwal untuk kegiatan kita dari ya setiap hari dari Senin sampai Minggu sampai Senin, Minggu sampai Senin. Minggu sampai Minggu. Hah? Minggu sampai Senin sampai Minggu. Itulah. Pokoknya itulah. Nah, itu harus ada jadwalnya, terus dari apa ya? Di setiap organisasi atau apapun itu ya harus pentingnya itu komunikasi itu sangat penting karena kalau nggak komunikasi kita nggak ngomong dong. Iya, betul. Betul kan? Betul. Terus apalagi ya? Ya belajar tuh berkata tidak ini yang susah ya. Apalagi termasuk saya. Iya, tadi kayaknya curhatan kamu gak sih? Terutama orang Jawa. Ya bukan cuma saya tapi teman-teman semua ya jangan berat untuk berkata tidak. Kan cuman TIDAK tidak. Susah. Ya, tidak susah sebenarnya. Itu. Dan mungkin ya masih banyak lagi tapi yang bisa saya ambil cuman itu. Oke, udah mau selesai ini nggak kerasa banget Iya, nggak kerasa banget ya. Udah lama banget kita udah lama banget ini di sini. ngobrol ini makanannya. Iya, sampai udah habis ini makanannya. Gue emang. Aku kok Sampai ini habis nih. Oke, sebelumnya makasih banget sama Mbak Zahra udah Menjadi narasumber menyempatkan kita, ya. waktunya juga udah mau hadir di podcast PAI hari ini. Bersama teman-teman Nah, yang di rumah. yang mau menemani teman-teman di rumah. Oke, sebagai penutup jangan lupa ya tadi subscribe dan Like, like share,
share, terus Komen. notifnya dihidupin dan jangan lupa follow IG HMPS PAI. Wede. Oke. Dari aku Hero, dari Dan Mbak, saya Elita Sahda. kami memohon mohon maaf. pamit dan mohon maaf jika ada salah kata dan kebablasan karena ini sebenarnya nyantai ya kita, Mbak. Iya, santai aja. Kasih love. Kasih love. Serang yuk. Sarang Beu. Oke. Oke, kita akhiri ya. Ya, Oke. baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Belum dikat. Ada dua jargon toh Iya, betul. dari Mbak-mbak. Kita ada jargon dari PAI Wates nih. PAI Wates, minoritas berkualitas. Oleh, Yeay. Ada nggak Aku dari Mas Hero? Jogja ada dong. Yeay, Apa dong itu? gimana? Ya kamu sih. PAI Wade profesional menginspirasi. Dadah. Kebalik Sampai nggak jumpa lagi. Kebalik nggak sih? Apa nih? Yang